Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di FN Podcast. Nah, sebelum dimulai, perkenalan dulu nih, nama aku Firda Maharani. Dan aku Nadia Amelia. Hari ini kita bakal ngebahas yang santai-santai aja sih ya, Nat. Sambil apa, Nat? Sambil makan-makan. Oh ya, ngomong-ngomong soal makanan nih ya, Nat. Aku kan dulu punya bisnis makanan nih ya. Cuman belum dikenal banyak orang karena aku nggak tahu apa itu strategi marketing gitu loh. Nah, berarti permasalahan marketing nih ya. Betul sekali. Ngomong-ngomong soal marketing nih, ternyata banyak banget nih jenis marketing yang belum kita tahu. Luas ya ternyata marketing itu ya. Salah satunya apa aja sih, Kak Nadia? Nah, salah satunya yang harus kita ketahui nih, marketing communication. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngebahas seputar marketing communication atau bisa disebut komunikasi pemasaran. Mulai dari pengertiannya dulu nih, apa sih marketing komunikasi itu sendiri, Nat? Nah, berikut dari sumber yang aku dapat nih, dari webglins.com. Menurut Mars, perusahaan konsultan asal Kanada, marketing communication adalah segala pesan dan media yang disampaikan perusahaan dalam upaya berkomunikasi dengan pasar. Betul sekali ya. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari iklan, pemasaran langsung, branding, pengemasan, kegiatan public relation, presentasi sales, sponsor, aktivitas online, dan lain-lainnya. Banyak sekali ya ternyata Banyak bentuknya. banget. Agar tidak mengalami kegagalan nih ya, Nat, pastikan untuk menentukan positioning perusahaan. Secara strategi, positioning akan membuat penjual mengetahui gambaran luas mengenai produk mereka di pasaran. Berarti cukup penting ya marketing communication Betul ini. banget sih. Lalu apa saja sih pentingnya, seberapa penting gitu Iya. loh marketing communication ini? Yang penting nih, pertama, marketing communication dapat menciptakan brand awareness untuk masyarakat. Ini berlaku untuk perusahaan baru maupun perusahaan yang lama. Yang kedua, ada marketing communication atau komunikasi pemasaran berperan sebagai pengubah persepsi masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena terkadang kesalahpahaman sering terjadi di masyarakat terkait sebuah produk atau jasa dari sebuah perusahaan itu sendiri. Berarti marketing communication ini bisa mengurangi permasalahan di perusahaan ya. Betul banget ya. Penting banget tuh guys. Terus yang ketiga ini, yang tidak kalah penting juga, marketing communication dapat memotivasi pembeli untuk membeli lagi. Gimana sih ya contohnya dari pembeli untuk membeli lagi itu gimana sih? Ada nih contohnya ya, Nat, yaitu perusahaan besar Spotify. Tahu Spotify kan? Tahu banget. Tahu. Siapa sih yang nggak punya Spotify? Betul. Siapa sih yang nggak dengerin lagu di Spotify? Zaman sekarang loh guys. Nah, Spotify ini ternyata mempunyai strategi marketingnya sendiri. Nih, ada nih di artikel yang aku dapat, Spotify menawarkan uji coba gratis selama 30 hari atau selama 1 bulan. Setelah berakhirnya uji coba tersebut, mereka akan menawarkan biaya berlangganan dengan beragam penawaran. Berarti itu strategi mereka Iya. ya, mengajak pembeli untuk membeli lagi dengan menawarkan Uji coba itu gratis tadi. Nah, selain strategi dari Spotify tadi, kita juga harus tahu nih strategi-strategi marketing communication Yang lain. Banyak ya strateginya ya ternyata ya. Yang pertama adalah kenali target pasar. Menurut pakar marketing Philip Kotler dan Gary Armstrong, kamu perlu mempelajari pasar dari sisi geografis, demografis, fisikografis, dan sosiokultural. Oke. Yang kedua ada USP. USP sendiri adalah Unique Selling Point. USP sendiri penting untuk memastikan produkmu berbeda dari yang lain. Caranya yaitu dengan melakukan riset kompetitor. Dengan begitu, pelanggan akan tertarik menggunakan produkmu dan kamu bisa stand out dari para kompetitor. Strateginya cukup penting ya. Iya, betul. Yang ketiga, kamu harus konsisten dengan pesan brand kamu supaya mendapat perhatian dari masyarakat agar pesan yang kamu sampaikan itu selaras dan konsisten sehingga masyarakat mudah mengingatnya dan mudah menuju mereka. Betul.
banyak ya guys strategi-strateginya nih. Yang lanjut ya nomor Masih 4. ada lagi nih, guys. Masih ada nomor 4. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu ada sesuaikan bahasa dan gaya berkomunikasi. Misal nih, jika target pasarmu nih masyarakat yang berusia 40 tahun ke atas kayak emak-emak gitu kan. Iya, pastikan untuk selalu menggunakan font besar atau tanpa banyak jargon gitu. Supaya lebih mudah diterima ya. Terakhir nih, selanjutnya kamu harus memilih saluran yang tepat untuk marketing kamu nih. Wah, ini kayaknya ini yang paling penting dari semua skill-skill yang kita sebutin tadi ya. Jadi, pilihlah saluran marketing yang sesuai dengan target pasar kamu. Misalnya target pasar kamu adalah generasi muda kayak kita nih, generasi Z. Iya. Target pasar kan biasanya generasi muda nih seringnya pakai sosial media ya kan. Iya, Instagram, Facebook, gitu-gitu. Taruhlah marketing kamu di tempat-tempat tersebut supaya mereka lebih mudah menjangkau dan lebih tepat sasaran. Betul. Nih aku kasih contoh ya Nat, kayak di Instagram. Kalau kamu biasanya lihat story orang kan, kalau kamu klik satu kali biasanya akan muncul sponsor-sponsor lewat story gitu, kayak misalnya orang jualan casing, jilbab, baju, celana, baju-baju bayi dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Itu juga salah satu strategi marketing yang tepat bagi anak muda. Nah, bagi kalian yang tertarik nih bekerja di bidang marketing di perusahaan-perusahaan atau dimanapun, kalian harus menguasai nih skill-skill. Akan dijelaskan, silahkan. Ya, oke. Skill penting untuk posisi marketing communication dari Glints.com nih Nat. Sebagian besar perusahaan menggunakan komunikasi pemasaran sebagai alat utama untuk mempromosikan produk, layanan, dan brand ke audiens yang berbeda. Secara umum, tugas-tugas mereka adalah membuat rencana pemasaran, mengorganisir strategi penjualan, dan mengelola anggaran pemasaran. Selain itu juga, mereka juga terlibat dalam pengembangan materi pemasaran hingga produksi siaran pers atau press release gitu. Nah, menurut Morgan International, seorang marketing communication setidaknya memiliki beberapa skill dasar. Yang pertama, menulis. Menulis adalah keterampilan penting untuk kamu nih yang bekerja di marketing communication. Jadi dalam menulis kamu bisa memilih kata-kata untuk menjadi fondasi dari marketing tersebut. Betul sekali. Yang kedua nih Nat, ada public speaking. Kemampuan public speaking jadi penting untuk seorang marketing communication karena kebanyakan tugasnya membutuhkan kemampuan berbicara hingga kepercayaan diri saat di depan umum. Harus pede ya. Harus pede, nggak boleh gugup guys. Betul. Yang ketiga ada kepekaan dan empati. Nah, skill ini berhubungan dengan komunikasi nonverbal. Contoh komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan suara kita. Betul. Jadi, dari hal-hal tersebut, kita dapat memberikan kepekaan dan keinginan untuk memahami para konsumen. Sehingga konsumen itu lebih tertarik dengan apa yang kita beri. Yang keempat atau yang terakhir nih Nat, ada desain grafis. Namun desain grafis ini nggak wajib bagi beberapa perusahaan. Namun nih guys, bagi kalian yang memiliki keterampilan mendesain untuk posisi marketing communication, tentu akan menjadi sebuah nilai plus. Kamu jadi bisa memberikan arahan visual ataupun berkreasi bebas dengan ide-idemu. Nah, itu tadi bahasan tentang marketing communication. Ada juga nih guys beberapa contoh marketing communication, kayak misalnya nih, kamu tahu nggak sih Nat, kamu nonton kan Vincenzo? Siapa sih yang nggak tahu Vincenzo ya? Vincenzo trending banget tuh drakor ya. Apalagi kan Song Joong Ki pemainnya. Duda keren. Nah, dia di situ di drama tersebut ada yang namanya permen Kopiko. Kopiko dari Indonesia nih ya. Indonesia loh guys, udah sampai ke Korea. Itu mantap banget sih strategi marketingnya si Kopiko. Sampai kaget ya nggak sih? Ada muncul di situ. Gak cuma Vincenzo nih guys, beberapa drama kayak Hometown Cha-Cha-Cha juga promosiin permen Kopiko tersebut. Nah, keren hebat banget ya. Keren banget sih Kopiko. Strategi marketing Indonesia ini sebenarnya cukup bagus, cukup bagus ya. Bisa diterapkan di platform mana aja. Ya, cuman nih ada guys satu
bukan satu sih, ada beberapa kekurangan yang aku gak suka dengan strategi tersebut. Kayak misal nih iklan-iklan lewat sinetron, itu kan kayak motong cerita, kayak kita lagi enjoy terus nanti tiba-tiba kayak muncul tuh si brand nggak tahu, misalnya brand A gitu, kayak dia benar-benar jelasin kayak detail banget. Kalau di Korea kan dia kayak cuman ngeliatin produk kemasannya doang kan, kayak gini doang nih dimakan, dan mereka cuman ngejelasin produknya sedikit, kayak singkat padat jelas. Nah gitu, kalau Indonesia kan belibet-libet gitu, nggak suka. Kayak Aku nggak kelihatan banget di iklanin gitu. Iya, itu sih kekurangannya. Nah, jadi kita nih sebagai masyarakat Indonesia harus tahu ya strategi untuk marketing yang tepat, tempat yang tepat, sasaran yang tepat ya. Sasaran sih, sasaran sendiri sih yang penting. Nah, itu saja pembahasan kita tentang marketing communication. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa di like, Di komen, dan di subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bye.